I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta... Janji Shane Patinama usai dipermak Irak 5-1. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Shane Patinama berjanji timnas Indonesia akan berbenah usai kalah 5-1 dari Irak pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium. Hal tersebut diungkapkan oleh Shane Patinama dalam sesi jumpa pers selepas pertandingan. Bagi Shane Patinama, dirinya meyakini bahwa timnas Indonesia segera bangkit. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Filipina pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya duel Filipina versus timnas Indonesia berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina pada Selasa 21 November 2023. Dan saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di waktu selanjutnya. Kami harus percaya pada diri kami sendiri, karena kami adalah tim bagus. Tapi kami tidak boleh terlalu sombong, kata Shane Patinama. Dia menuturkan Irak memberikan pelajaran berharga untuk skuad Garuda. Shane Patinama pun tidak ragu mengakui bahwa Irak merupakan lawan perkasa. Selama jalannya pertandingan, Irak terbilang cukup mendominasi. Hasilnya pada menit ke-19, Irak membuka keunggulan melalui Bashar Rezan. Irak menggandakan skor menjadi 2-0 lewat gol bunuh diri yang diciptakan oleh Jordi Amat pada menit ke-34. Timnas Indonesia memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 usai Shane Patinama mencetak gol saat laga memasuki menit ke-47 yang bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, 3 gol Irak dicetak. Osman Jabar pada menit ke-59, Yusef Amin pada menit ke-80, dan Ali Ibrahim pada menit ke-88. Kini Irak yang mengoleksi 3 poin berada di urutan pertama klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara timnas Indonesia menempati posisi keempat. Saya pikir ini adalah pembelajaran bagi kami semua. Irak adalah tim bagus. Kami akan belajar dari ini dan selanjutnya kami akan bermain lebih baik, ujar Shane Patinama. Setelah hajar timnas Indonesia dengan telak, timnas Irak makin pede lolos Piala Dunia. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mengungkapkan kebahagiaannya setelah berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 5-1. Kemenangan yang penting dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Saya mengucapkan selamat kepada semua orang atas penampilan luar biasa di pertandingan hari ini. Ini adalah pertandingan yang bagus bagi kami, tapi kami masih harus meningkatkan banyak hal, ujar Jesus Casas. Melihat bagaimana performa timnya pada laga ini dan juga proses yang akan mereka jalani, Casas yakin bahwa Irak berada di jalur yang tepat untuk bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026. Kami mengalami beberapa kesulitan dalam pertandingan karena kami mengendor, tapi yang penting kami sudah meraih kemenangan di awal perjalanan ini. Saya yakin kami mampu lolos ke Piala Dunia. Jika tidak, saya tak akan berada di sini. Ini janji yang sulit memang, tapi saya berjanji bahwa saya akan bekerja 200% untuk itu, kata Jesus Casas. Setelah melawan timnas Indonesia, timnas Irak akan tandang melawan Vietnam. Pertandingan ini akan digelar pada 21 November 2023 mendatang. Tandang ke markas Vietnam akan menjadi laga sulit bagi Irak dan menjadi ujian lain bagi Casas untuk mewujudkan janjinya lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas U17 keok, Ketum PSSI langsung ungkap hal ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bangga dengan perjuangan timnas Indonesia U17 meski harus mengakui keunggulan timnas Maroko dalam laga penyisihan grup A Piala Dunia U17 dengan skor 1-3. Meski secara ranking FIFA Indonesia terbawah, tapi para pemain telah mencoba yang terbaik. Maunya sih 2 kali seri dan 1 kali menang, tapi belum dikasih, ujar Erick Thohir. Erick mengatakan hasil Piala Dunia U17 menjadi pelecut bagi PSSI untuk mempersiapkan tim lebih baik lagi, terutama bagi para pemain timnas Indonesia U17 yang merupakan cikal bakal timnas senior di masa depan.
Erik merencanakan timnas Indonesia U17 akan mendapat kesempatan lebih sering melakukan uji coba karena intensitas melawan tim-tim kelas dunia akan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri para Garuda muda tersebut. Dari timnas Indonesia U17 ini mungkin ada lebih dari setengah potensi pemain tim nasional muda kita ke depan yang harus dijaga. Jangan sampai mereka dengan hasil hari ini tidak berkembang. Mereka masih muda-muda. Kita harus terus bina mereka untuk program jangka panjang. Biasanya di FIFA Matchday selalu kami fokus ke timnas senior. Tapi kalau di negara lain, tim putrinya tanding, tim juniornya juga tanding. Ini yang harus diubah pola pikir kami. Nanti juga ada kejuaraan dunia U20 pada 2025 yang harus kami persiapkan dari sekarang, ujar Erick Thohir. Sebelumnya timnas Indonesia U17 kalah telak melawan timnas Maroko dengan skor 1-3 di Stadion GBT Surabaya. Oleh karena itu timnas Maroko dipastikan lolos ke babak 16 besar sekaligus menjadi juara grup A Piala Dunia U17. Maroko berada di posisi pertama dengan total poin 6, sementara Indonesia tetap berada di posisi 3 dengan total poin 2. Maroko bakal menghadapi peringkat 3 terbaik di antara grup C, D, dan E di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 21 November 2023. Resmi naturalisasi Ragnar Oratmangun. Ini dia keuntungan yang bisa didapat timnas Indonesia. Pemain keturunan Maluku Ragnar Oratmangun resmi akan dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kabar menaturalisasi Ragnar Oratmangun disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir melalui unggahan di Instagram pribadinya. Pemain 25 tahun itu berkomitmen membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun menjadi salah satu nama pemain keturunan yang punya potensi besar untuk menjadi amunisi terbaru timnas Indonesia, sebab ada beberapa keunggulan yang dimiliki pemain tersebut. Berikut 3 keuntungan yang bisa diperoleh apabila Ragnar Oratmangun dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Yang pertama, pemain serba bisa. Salah satu keuntungan bagi timnas Indonesia mendapatkan jasa Ragnar Oratmangun ialah kemampuannya bermain di sejumlah posisi yang berbeda. Artinya dia adalah karakter pemain multiposisi. Pemain berpostur 180 cm ini posisi naturalnya ialah sebagai winger kiri. Namun dia ternyata juga bisa diplot untuk menjadi gelandang tengah dan gelandang bertahan. Dengan kemampuan semacam ini, Sintayong bakal lebih leluasa untuk mencari komposisi terbaik apabila mendapatkan Ragnar Oratmangun sebagai pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Yang kedua, berpengalaman di Liga Top Eropa. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh Ragnar Oratmangun ialah catatan perjalanan karirnya yang sudah terhitung mentereng di kasta tertinggi Liga Belanda. Sebab dia pernah bermain bersama sejumlah klub yang berlaga di Eredivisie. Catatan ini dimulai bersama Go Ahead Eagles pada 2021-2022. Ragnar Oratmangun kemudian melanjutkan karirnya bersama FC Groningen pada 2022 sampai 2023. Lalu saat ini melanjutkan masa pinjaman bersama Fortuna Sittard pada 2023-2024. Yang ketiga, karir masih panjang. Apabila mempertimbangkan usia Ragnar Oratmangun, pemain kelahiran 21 Januari 1998 ini sebetulnya masih memiliki karir yang panjang di dunia sepak bola. Pasalnya Ragnar saat ini baru berumur 25 tahun. Dengan kata lain, perjalanan karir pemain asal OS Belanda ini masih terhitung panjang. Bahkan dia belum masuk usia-usia emas bagi seorang pesepak bola. Inilah yang patut menjadi pertimbangan PSSI untuk memberikan status warga negara Indonesia kepada pemain binaan Akademi FC OS dan NEC Nijmegen tersebut. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win, no, I'm not a robot, I'm